Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah lama banget nih nggak belajar tentang biologi. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu mau nge-review materi tentang ruang lingkup biologi. Sebenarnya kalian udah pernah dapat materi ini, tapi mungkin hanya sedikit, belum begitu lengkap. Nah, di sini Ibu mau nambahin dikit lah materi tentang ruang lingkup biologi. Materi ini sebenarnya membahas tentang apa sih biologi itu, terus biologi itu membahas tentang apa saja. Nah, itu dibahasnya di ruang lingkup biologi. Biologi itu terdiri dari dua kata, berasal dari dua kata yaitu bios dan logos. Bios artinya hidup, logos artinya pengetahuan. Jadi biologi yaitu ilmu yang mengkaji dan mempelajari tentang makhluk hidup. Semua yang berkaitan sama makhluk hidup itu dibahas di biologi, baik itu tentang kehidupannya, tentang strukturnya, fungsinya, pertumbuhannya, tempat tinggal atau lingkungannya, interaksinya sesama makhluk hidup, interaksinya sama benda mati, evolusi, persebaran, dan lain sebagainya. Pokoknya yang berkaitan sama makhluk hidup pasti dibahas di biologi. Ada 4 subbab yang akan Ibu jelaskan. Yang pertama kerajaan atau kingdom makhluk hidup. Yang kedua ciri-ciri makhluk hidup, tingkat organisasi makhluk hidup, dan cabang-cabang ilmu biologi. Yang pertama kingdom makhluk hidup atau kerajaan makhluk hidup. Di sini Ibu membagi menjadi 5. Ada 5 kingdom atau 5 kerajaan makhluk hidup. Ada animalia, plante, jamur, protista, dan monera. Mungkin kalian udah tahu ya, animalia itu hewan termasuk makhluk hidup. Plante yaitu tumbuhan juga masuk ke makhluk hidup. Jamur juga makhluk hidup. Monera atau bakteri dia juga makhluk hidup. Dan protista, mungkin kalian asing sama protista. Protista itu makhluk hidup yang mirip hewan sebenarnya tapi bukan hewan. Kemudian ada yang mirip tumbuhan tapi dia bukan tumbuhan. Ada juga yang mirip jamur tapi dia bukan jamur. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam di kelas 11 insya Allah, kalau ambil IPA. Makanya pada ambil IPA ya. Nah, selanjutnya ciri-ciri dari makhluk hidup. Yang pertama bergerak. Makhluk hidup itu umumnya bergerak, gak semuanya tapi umumnya bergerak. Kayak burung memiliki sayap untuk terbang, ikan memiliki sirip untuk berenang, manusia memiliki kaki untuk berjalan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua membutuhkan nutrisi. Pasti nih, kalau ini pasti semua makhluk hidup pasti membutuhkan makanan dan minuman, membutuhkan nutrisi biar dia bisa tumbuh, biar dia bisa tetap hidup. Lalu yang ketiga, peka terhadap rangsangan. Di sini contohnya ada putri malu. Dia disentuh, kemudian dia akan mengucup. Nah, makhluk hidup itu dapat bereaksi terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya. Reaksi ini timbul ketika ada rangsangan seperti cahaya, panas, dingin, bau dari gas, sentuhan, gravitasi, rasa, dan lain sebagainya. Contoh kita di suhu yang dingin akan menggigil, ketika ada di suhu yang panas akan berkeringat. Nah, itu salah satu respon dari tubuh kita, respon terhadap lingkungannya. Misalnya kita kelilipan, akan respon untuk berkedip-kedip ya. Kemudian yang keempat adalah ciri-ciri yaitu bernafas atau respirasi. Bernafas atau respirasi merupakan proses mengambil oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan gas karbon dioksida dari dalam tubuh. Nah, oksigen yang diambil itu nanti untuk mengubah zat makanan menjadi energi di dalam tubuh. Prosesnya seperti apa nanti kita akan bahas lebih dalam di kelas 11. Next, yang kelima adalah tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup pasti tumbuh dan berkembang. Gak ada makhluk hidup yang tidak tumbuh dan berkembang. Gak ada makhluk hidup yang konstan hanya berukuran itu aja. Kemudian yang keenam adalah ekskresi atau mengeluarkan zat-zat sisa. Saat melakukan aktivitas yang banyak memerlukan gerak tubuh pasti akan berkeringat. Nah, ini contoh keringat adalah contoh
zat sisa yang dikeluarkan dari tubuh. Terus contohnya lagi adalah urin. Nah, itu juga zat-zat yang dikeluarkan oleh tubuh. Lalu berkembang biak. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yaitu berkembang biak. Semua yang masuk dalam kriteria makhluk hidup pasti dapat berkembang biak. Karena berkembang biak tujuannya untuk melestarikan jenisnya. Seperti induk kucing melahirkan anak kucing, induk gajah melahirkan anaknya. Dari individu berkembang menjadi banyak individu. Nah, itulah yang disebut dengan berkembang biak atau bereproduksi. Lalu yang ke-8, yang terakhir adalah beradaptasi. Contoh di sini adalah bunglon. Nah, dia ini menyerupai warna pohonnya agar mangsanya tidak agar dia bisa bersembunyi dari mangsanya. Contoh lain, kaktus hidup di daerah yang panas. Nah, oleh karena itu dia nggak punya daun tapi punya duri untuk mengurangi penguapan. Terus unta, karena dia hidupnya di padang pasir, dapat makannya jarang, dapat minumnya jarang, sehingga dia punya punya lemak untuk menyimpan cadangan makanan. Terus apalagi ya, lihat anjing atau kucing ketika tidur dia bakal menggulung badannya. Nah, itu biar dia nggak kedinginan, biar dia mendapatkan hangat dari tubuhnya. Kemudian teratai itu kenapa kok daunnya lebar ya, supaya dia bisa terus mengapung di atas, supaya mempercepat penguapan air di lingkungannya yang berair biar dia nggak terlalu basah. Nah, itu contoh-contoh dari adaptasi. Selanjutnya adalah tingkat organisasi kehidupan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dimulai dari atom, molekul, sel sampai ke biosfer. Oke, kita zoom nih. Nah, ini yang merah sama putih adalah atom. Dia adalah unit terkecil penyusun segala hal. Segala-galanya itu terbuat dari atom. Hal yang terkecil dari semua benda itu atom. Yang dapat diteliti ya, itu adalah atom. Kumpulan dari atom membentuk molekul, kumpulan dari molekul membentuk organel, kumpulan dari organel membentuk sel, kemudian dari sel membentuk jaringan. Di sini contohnya jaringan ikat. Kumpulan dari jaringan ikat akan membentuk organ. Di sini contohnya tulang. Nah, ada lagi nanti jaringan tuh ada berapa macam, organ tuh ada berapa macam, akan dibahas di materi-materi selanjutnya. Contoh organ ada lambung, usus, tulang termasuk, otak juga, paru-paru, hati, dan lain sebagainya. Kemudian dari organ, kumpulan dari organ membentuk sistem organ. Nah, di sini contohnya tulang akan membentuk kerangka. Kalau misalnya ada sistem organ, contohnya sistem pencernaan atau sistem pernafasan. Di situ kan terdiri dari beberapa organ. Kayak sistem pernafasan, dia terdiri dari paru-paru, trakea, hidung, dan lain sebagainya. Kemudian kumpulan dari sistem organ akan membentuk kumpulan dari sistem organ akan membentuk suatu organisme yang utuh, baik itu hewan, tumbuhan, atau bakteri. Nah, kemudian dari satu individu membentuk populasi. Populasi adalah kumpulan makhluk hidup yang sejenis. Contohnya di sini adalah kumpulan dari gajah. Kemudian kumpulan dari populasi akan membentuk komunitas. Di sini ada perkumpulan gajah, kemudian ada perkumpulan jerapah. Nah, akan membentuk komunitas. Kumpulan dari komunitas akan membentuk ekosistem, yaitu interaksi antara makhluk hidup dengan tumbuhan. Contohnya ekosistem gurun, ekosistem hutan hujan tropis, ekosistem terumbu karang, dan lain sebagainya. Dan kumpulan dari ekosistem akan membentuk biosfer, satu kesatuan makhluk hidup, yaitu yang terbesar adalah biosfer atau bumi. Nah, yang terakhir adalah cabang ilmu biologi. Di sini Ibu membaginya menjadi 19. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi kita mendalami 19 aja. Yang pertama anatomi, tentang susunan tubuh bagian luar, botani tentang tumbuhan, bakteri tentang bakteri, bakteriologi tentang bakteri, ekologi tentang lingkungan, embriologi tentang embrio, entomo tentang serangga, fisio tentang fungsi bagian dalam makhluk hidup, genetika tentang sifat turun-temurun, kayak misalnya kenapa kok aku sama ibu sama ya, aku sama ayah kok sama ya, kenapa kok
keturunan itu bisa sama. Nah, itu dibahas di genetika. Histologi tentang jaringan, mikologi tentang jamur, mikrobiologi tentang hal-hal yang mikroskopik, kemudian morfologi tentang susunan tubuh makhluk hidup bagian luar, parasito tentang parasit, patologi tentang penyakit, paleontologi tentang fosil, sitologi tentang sel, taksonomi tentang pengelompokan, virologi tentang virus, dan zoologi tentang hewan. Nah, itu tadi adalah ruang lingkup, ringkasan materi dari ruang lingkup biologi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.